semuanya, welcome to my YouTube channel. Nah, sebelumnya nih ya, sebelum kita memulai, aku mau kenalin diri dulu nih. Nah, buat kalian yang belum kenal aku kenalin dulu. Jadi nama aku Anggi Kurniawati. Kalian bisa panggil aku Anggi, atau ya terserah deh mau panggil apa gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang asesmen individu teknik non-tes. Lebih tepatnya, hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu wawancara itu? Nah, mungkin bagi sebagian orang yang melihat ini, kalian pasti tahu sedikit-sedikit tentang apa itu wawancara, atau bahkan ada yang sudah pernah melakukan wawancara kepada seseorang siapa gitu ya. Let's go. Nah, jadi wawancara itu adalah sebuah komunikasi interpersonal di mana dua orang ini terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Nah, ada yang namanya interviewer dan ada yang namanya interviewee. Nah, kalau yang interviewer itu adalah seseorang yang ingin mendapatkan informasi, sedangkan interviewee ini seseorang yang dinilai memiliki informasi terhadap suatu objek. Nah, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus kita teliti, serta apa keinginan peneliti untuk ingin mengetahui tentang berbagai hal, seperti contohnya latar belakang pendidikan, atau sifat seseorang, atau pengalaman kerja. Nah, itu. Nah, dari pengertian barusan ini, apakah kalian udah mulai ada gambaran tentang gimana sih wawancara itu? Atau bahkan kalian ternyata, oh, aku sudah pernah nih ngelakuin ini gitu. Misal wawancara ke guru atau wawancara ke pihak apa gitu ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang kita butuhkan untuk teliti. Nah, dari sini ada hubungan antara wawancara dan konseling. Nah, wawancara dalam konseling ini berguna sebagai metode dalam mengambil data. Nah, kita kan kalau mau konseling, kita butuh suatu data yang relevan, yang bisa kita jadikan acuan terhadap suatu permasalahan apa yang sedang akan kita hadapi pada konseling. Nah, melalui wawancara, mungkin kita bisa melakukan wawancara kepada teman-teman dari konseling itu, atau wawancara melalui keluarga. Nah, itu akan sangat membantu kita dalam melakukan konseling. Nah, selain itu, manfaat dan fungsi lainnya dari wawancara ini adalah si peneliti ini akan mengetahui reaksi secara langsung pada interviewee. Nah, kan kita bisa melihat ya, sebagai interviewer kita bisa melihat bagaimana reaksi ketika diberi pertanyaan A, dan mungkin dia merasa kaget, terkejut gitu, atau mungkin dia merasa bingung mau jawab apa nih. Nah, kita bisa melihat antara apakah ada keraguan atau tidak pada interviewer yang sedang kita tanyai ini. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan wawancara, kita sebelumnya harus membangun hubungan baik kepada interviewee agar kita nantinya akan mendapatkan informasi yang lebih relevan dan lebih akurat, agar si interviewee itu tuh percaya akan pada kita gitu ya. Nah, kemudian si peneliti ini bisa tanya lagi lebih jauh atau lebih mendalam tentang sesuatu yang ternyata jawaban interviewee itu tuh kurang atau mungkin menyimpang dari pertanyaan yang kita ajukan gitu ya, biar lebih akurat gitu. Nah, wawancara ini biar kita memiliki informasi yang lebih detail gitu. Nah, dari wawancara ini kita akan mendapatkan fakta, kepercayaan, keinginan, perasaan yang kita perlukan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah penyusunan asesmen individu non-tes pada wawancara. Nah, yang pertama, tentukan tujuan kita itu untuk wawancara itu apa sih. Nah, misal kita meneliti suatu hal,
kita pasti tahu ya apa tujuan kita untuk meneliti itu tuh apa. Nah, dari situ kita tetapkan bahwa tujuan kita wawancara itu untuk A gitu ya. Misal untuk mengetahui hubungan antara A dengan teman lainnya gitu. Misal kita melakukan wawancara misal ke orang-orang sekitarnya. Nah, yang kedua itu kita harus membuat daftar pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada interview itu nanti. Nah, di sini pertanyaan wawancara harus relevan dengan apa tujuan kita untuk melakukan wawancara itu, agar nantinya kita akan mendapatkan informasi tentang apa yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga, kita pilih format wawancara. Misalnya, kita bisa melakukan lewat tatap muka atau mungkin wawancara melalui video call ketika itu tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka atau melalui telepon. Nah, kita harus menentukan itu ya. Nah, yang keempat yaitu kita harus susun panduan wawancara. Nah, pada panduan wawancara ini berisi tentang tujuan wawancara, daftar pertanyaan wawancara, dan format wawancara. Nah, maka dari itu tadi sebelumnya kita sudah harus merancang apa tujuan kita, apa pertanyaan yang akan nanti bisa ditanyakan, dan apa format wawancara yang nanti akan kita lakukan. Nah, kemudian yang kelima ini kita bisa latihan untuk wawancara agar dapat memastikan bahwa diri kita ini sudah siap untuk mewawancarai seseorang. Nah, dari apa yang telah kita bahas tadi, kita udah membahas beberapa hal mengenai bagaimana sih itu wawancara. Nah, ada beberapa tips dari aku yang mungkin bisa dilakukan ketika kita akan melakukan wawancara. Nah, yang pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan lebih baik. Pastikan kita ini paham atas tujuan kita melakukan wawancara dan apa pertanyaan yang akan kita ajukan untuk wawancara, agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman atau kebingungan kita ketika melakukan wawancara ya. Nah, yang kedua, buat suasana yang nyaman. Nah, sebisa mungkin untuk melakukan wawancara ini kita harus prepare tempat dengan mungkin tempat yang nyaman, bisa dengan tempat yang sepi agar wawancara ini berjalan dengan efektif, sehingga interviewee juga merasa nyaman dan agar wawancara ini berjalan dengan nyaman. Nah, yang ketiga, ajukan pertanyaan yang jelas dan ringkas. Nah, di sini kita harus melatih diri kita untuk berbicara juga, sehingga pertanyaan yang kita ucapkan nanti itu tidak membuat interviewee merasa bingung atas pertanyaan yang telah kita ajukan. Nah, di sini kita harus menghindari pertanyaan yang rumit atau panjang. Itu biasanya interview itu merasa apa sih ini kok panjang banget, atau mungkin bingung untuk menafsirkan apa pertanyaan itu sebenarnya itu apa gitu. Jadi langsung to the point aja tapi pasti gitu ya. Nah, yang kelima, di sini kita harus punya catatan sendiri agar jawaban interviewee itu tercatat dan kita mempunyai hasil yang lebih akurat. Biasanya sih kalau kita cuma mengingat doang, pasti ada yang terlewatkan, ya tahu ya. Nah, mungkin selain itu, kalian juga bisa melakukan merekam, tapi sebelumnya kalian harus minta izin dulu kepada interviewee, apakah wawancara itu boleh direkam atau tidak. Nah, lebih baik kalian harus izin dulu, oke? Nah, jadi itu tadi beberapa tips yang aku sarankan ke kalian untuk bisa dicoba pada wawancara. Nah, kesimpulan dari wawancara ini, kita bisa mendapatkan sesuatu yang ingin kita ketahui secara lebih mendalam dengan melakukan wawancara. Dengan persiapan dan pelatihan kita yang lebih matang, kita nantinya akan bisa mengetahui sesuatu fakta-fakta menarik lainnya, atau sesuatu fakta-fakta yang kita butuhkan pada penelitian yang akan kita lakukan ini. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu sesi pada wawancara kali ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada suatu pertanyaan itu bisa kalian tanyakan di kolom chat ini ya, teman-teman. Jadi dari aku cukup sekian, semoga apa yang telah aku berikan barusan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.